Nah, tapi ada beberapa hal terkadang kita tidak bisa melalui dari Satgas ini. Kenapa? Tadi yang saya bilang tadi, terkadang yang dia lakukan itu, skema yang dia lakukan itu udah terlalu masif, gitu kan, sehingga hukum pun membenarkan dari perolehan tanah yang dia sampaikan itu. Balik lagi ke definisi awal, seperti apa? Pelaku yang memperoleh hak atas tanah secara melawan hukum. Nah, ketika dia memperoleh hak atas tanah secara hukum, dia tidak bisa dikatakan mafia tanah. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama itu upaya hukum PT UN. Nah, PT UN ini apa? Misalnya terkait dengan cacat administrasi, ya kan? Nah, dalam proses penerbitan sertifikat itu kan harus ada administrasi yang dilaksanakan. Nah, ketika ada salah satu yang tidak dijalankan, ya kan, atau ada dijalankan tapi tidak sesuai atau sebagaimana mestinya, nah itu dapat dikatakan cacat administrasi. Nah, upaya yang dilakukan apa? Biasanya itu gugatan ke PT UN untuk menyatakan batal keputusan dari administrasi keputusan tata usaha negara. Apa keputusan tata usaha negara itu apa? Itulah dalam bentuk sertifikat hak atas tanah. Gitu. Jadi nah tapi untuk upaya hukum PT UN ini harus hati-hati karena ada jangka waktunya. Nah, ketika lewat dari jangka waktunya, nah jangka waktunya itu apa? Dari diterbitkan atau diketahui, gitu kan? Nah, ketika itu lewat, upaya hukum itu menjadi gugur. Nah, selanjutnya upaya hukum apa yang bisa kita lakukan juga? Upaya hukum perdata. Nah, biasanya seperti ini. Ketika klien itu kan kadang-kadang nggak mengetahui nih, ketika ada cacat administrasi, lewat jangka waktunya gugur PT UN, gitu kan. Nah, tapi ketika gugur PT UN nggak menutup kemungkinan case by case, gitu kan. Nah, itu kita bisa alihkan dari sengketa dari isunya adalah cacat administrasi. Nah, itu bisa dialihkan kepada sengketa keperdataan, gitu kan. Nah, sengketa keperdataan itu seperti apa misalnya? Nah, misalnya tadi yang saya bilang bahwa dari tanah itu adalah tidak lepas dari asal usulnya. Asal usulnya apa? Dia memperoleh hak atas tanah itu dari mana, ya kan? Nah, dari mana dia memperoleh hak atas tanah itu? Nggak menutup kemungkinan yang tadi saya bilang. Ada orang yang punya girik, ada yang punya sertifikat. Girik itu bisa dibatalkan. Sertifikat itu bisa dibatalkan atas dasar ada orang yang punya girik, gitu kan. Nah, makanya itu akan dilihat case by case. Ketika si yang punya girik itu bisa mempertanggungjawabkan bahwa dia memang menggunakan tanah itu dengan itikat baik, gitu kan. Nah, sedangkan pemilik tanah yang mempunyai sertifikat ini kita bisa sampaikan bahwa kepemilikan dia itu tidak sesuai dengan aturannya, gitu kan, melanggar hukum, gitu kan, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kebiasaan, norma kesusilaan dan lain-lain. Nah, itu bisa kita katakan itu sengketa keperdataan, gitu kan. Nah, selanjutnya apa? Upaya hukum pidana. Nah, upaya hukum pidana ini laporan kepolisian. Biasanya orang itu malas untuk menempuh upaya hukum pengadilan karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun terkadang itu nggak selesai karena ada pengadilan negeri, kasasi, banding, kasasi, yang itu waktunya cukup lama. Kita sidang bisa berkali-kali dan pastinya juga memakan biaya yang cukup besar. Nah, biasanya untuk jalan pintasnya seperti apa? Biasanya ada orang yang melihat itu lebih kita laporan kepolisian aja, ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya itu bukan supaya dia masuk penjara, gitu kan? Nah, udah clear. Nah, biasanya itu laporan kepolisian itu diajukan supaya dia ada efek jera, gitu kan? Sehingga pada saat dia menerima bahwa ada penetapan tersangka terhadap dia atau dilanjutkan dengan upaya paksa penahanan, nah itu biasanya akan kita ajukan upaya perdamaian.
Nah, karena di dalam kepolisian atau kejaksaan namanya ada namanya restoratif justice, gitu kan. Jadi upaya perdamaian sebelum itu dilanjutkan ke persidangan. Nah, biasanya di perdamaian itu disepakati bahwa dia mengakui tanah ini adalah milik si A, dia tidak akan berupaya untuk merebut hak-haknya si A, gitu kan. Dia akan segera melakukan pengosongan atas tanah tersebut, gitu kan. Nah, itu yang biasanya dilakukan, gitu kan, dan itu dituangkan dalam perjanjian atau akta perdamaian yang biasanya dinotarilkan menjadi akta dading. Nah, selanjutnya nih, pembeli yang beritikat baik dilindungi oleh undang-undang. Nah, tadi sempat saya cerita, kalau misalnya si pembeli udah melakukan pembelian nih, ke si penjual, rupanya si penjual itu memalsukan aktanya, dia menggunakan figur untuk menghadap notaris, gitu kan. Nah, tapi proses itu dilakukan sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan yang udah sesuai, ya kan. Nah, dan memang tanah itu nggak dikuasai sama si penjual, dan pada akhirnya proses jual beli itu dilakukan secara sempurna. Tiba-tiba ada yang mengatakan dia yang punya tanah itu, gitu kan. Nah, misalnya tadi atau OB, ya kan. Sertifikat itu atas nama OB-nya atau atas nama pembantunya, ya kan. Nah, itu udah dilakukan jual beli secara sempurna ke si pembeli. Tiba-tiba si ahli waris dari pemilik sebenarnya menggugat, itu dulu dia bukan pemilik aslinya, dia hanya dititipkan. Loh, ini udah kita beli loh, transaksinya udah jelas semua. Sampai sekarang udah kita kuasain. Nah, apa yang bisa dilakukan pembeli dengan kejadian seperti itu, gitu kan? Nah, ini ada surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 yang merumuskan bahwa perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikat baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak atas objek jual beli tanah, gitu kan. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak. Nah, tadi yang saya bilang, ketika ada jual beli, ya kan, dilakukan dengan harga yang di bawah NJOP atau apa, nah kita harus lihat resikonya itu sebesar apa, ya kan. Nah, kita lihat sertifikat udah atas nama dia, AJB sudah jelas, gitu kan, bukti transaksi sudah ada, gitu kan. Nah, selanjutnya kita mau beli tanah dia, ya kita anggap dia pada saat itu pada saat itu jual sedang lagi butuh uang, maka itu dia mau menjual di bawah harga NJOP. Nah, tiba-tiba kita digugat oleh pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris pemilik asli. Apa kita harus balikkan tanah yang udah kita beli? Tidak, karena kita dilindungi oleh undang-undang, gitu kan. Nah, jadi peluang ketika kita membeli harga di bawah NJOP, gitu kan, dengan adanya kasus hukum, ya kita harus lihat case by case, gitu kan. Nggak menutup kemungkinan itu akan rugi, nggak menutup kemungkinan itu akan untung, gitu kan. Jadi tapi jangan di generalisasikan ketika kasusnya seperti yang saya katakan tadi itu udah pasti aman. Tidak aman, gitu kan. Jadi tetap harus dilihat case by case, karena pernah terjadi seperti ini. Dia dibuktikan dia mesti lengkap semua dokumen bahwa si penjual itu adalah karyawan dia dengan gaji yang sangat minim. Dia buktikan bahwa dia tidak akan mungkin punya aset sebesar itu dengan gaji yang dengan yang dia buktikan itu, ya kan. Nah, itu harus hati-hati, makanya saya bilang tadi case by case, nggak bisa digeneralisasikan ini case-nya seperti itu.
Nah, kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ketika kita sudah beli sertifikat, apa itu dijamin pasti aman? Tidak, gitu kan? Nah, sertifikat yang kita punya itu adalah alat pembuktian yang kuat, gitu kan? Nah, apa itu alat pembuktian yang kuat? Nah, ini ada penjelasan yang dari buku Bakhtiar Effendi mengatakan bahwa kata kuat dalam pengertian pasal 19 ayat 2 UPA tersebut berarti bahwa surat tanda bukti hak atau sertifikat yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah bersifat tidak mutlak dan sesuai dengan sistem negatif yang mengandung unsur bertendensi positif yang digunakan dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Sertifikat hak atas tanah yang dihasilkan itu bisa dibatalkan. Nah, ini dia bedanya. Ketika di Belanda ada namanya eigendom, gitu kan, sedangkan kita ada namanya hak milik. Nah, di dalam hak milik itu tidak sepenuhnya sertifikat itu udah pasti aman, tidak, gitu kan. Selama dibuktikan sebaliknya, nah sertifikat itu dapat dibatalkan masih. Nah, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ada di pasal 32 ayat 2, gitu kan. Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Nah, di sini dikatakan 5 tahun, berarti kita lihat diterbitkannya kapan, dilihat 5 tahun. Berarti dia ketika dia mengajukan gugatan, nah kita bisa mengatakan bahwa gugatan itu sudah lewat waktu diajukan. Nah, tapi tidak semata-mata itu, gitu kan. Nah, penafsirannya itu sangat luas. Jadi kita tidak bisa berpatok kepada 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu apabila kita bisa membuktikan bahwa dia melakukan penerbitan tanah itu tidak dengan itikat baik. Nah, ini kan tidak dengan itikat baik ini sangat luas cakupannya, gitu kan. Nah, kita bisa menginterpretasikannya dengan dalil-dalil yang banyak banget, itu tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jadi itu yang problematika tanah di Indonesia itu seperti itu, gitu kan. Jadi mafia tanah ini akan terus ada, gitu kan, selama tadi, gitu kan, kekuatan pembuktian ini masih menganut sistem negatif yang bertendensi positif. Selama sertifikat itu diterbitkan, masih ada hak gugat orang untuk men-challenge keabsahan sertifikat itu, gitu kan. Nah, maka itulah yang akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum pengacara, oknum-oknum praktisi hukum, oknum-oknum yang paham hukum sehingga membuat suatu skema yang seolah-olah dia bisa mendapatkan tanah itu yang dapat dibenarkan secara hukum. Nah, kita lanjut sesi tanya jawab mungkin. Oke, gitu. Siap. Pak Ari, aduh ini banyak banget yang ngasih perhatian loh di chat. Coba dirimu ambil air anget gitu. Kita semua di grup juga, ini 3 grup ya. Grup Kadin, grup Property Talk, grup kantor. Katanya, Bu Dokter tolong dong bantu lawyernya, katanya gitu. Ambil dulu air anget Pak Lawyer biar sembuh. Aman ya? Aman. Lagi batuk memang nih sekarang, Bu Dok. Tapi bisa, ini jadi ngebahas batuk ya, bisa per berapa menit gitu loh, gue gemes, kesian. Oke, mudah-mudahan kita doain Pak Lawyer yang luar biasa baik, cepat sembuh ya. Ini menarik ya, saya jadi apa ya, kalau jadi investor suka belanja kok jadi parno ya gitu ya. Ternyata sampai ada waktu 5 tahun bisa digugat ya kan. Maksudnya gini, ya kita nggak pernah berdoa seperti itu, tapi kan namanya kita mungkin menang karena tadi Bapak bilang transaksi dilakukan dengan baik, tapi kan terus ngurusin begitu juga nggak gampang ya, maksudnya pasti ada cost gitu ya. Tapi menarik
tadi deteksi dini perihal bagaimana kita melihat apakah tanah yang atau properti yang akan dibeli atau kita sebagai pembeli ataupun kita sebagai agent, kita bantu untuk mencium is it clear and clean or not gitu ya. Tadi kayak punya 150 miliar kok begini gitu ya, atau enggak backgroundnya seperti apa, kenapa dibawa under NJOP gitu kan. Kalau mungkin dari bank dia mau deket lelang kita masih oke ya kan, tapi kalau misalnya bye-bye aja sertifikatnya katanya dia pegang, kok tiba-tiba under NJOP di pinggir jalan yang which is bangun ruko langsung cuan gitu ya, apa susahnya gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini sebagai agent ini bisa menjadi value gitu ya, bahwa kita hadir untuk membantu terjadi transaksi ini berjalan lancar gitu. Oke, kita mulai dari pertanyaan di chat dari Bapak Angga. Bagaimanakah terhindar dari mafia tanah jika mau beli tanah girik? Bisakah pembelian girik di depan PPATK dan Amankah? Kemudian langsung ditanya lagi, bagaimanakah menilai keaslian dan kejujuran pihak dan unsur-unsur yang terlibat? Seperti bagaimanakah menilai sejarah tanah yang benar gitu ya? Pertanyaan yang bagus sekali menurut saya. Silakan Bapak Lawyer. Ya, kalau dari saya pribadi memang benar-benar yang mau aman gitu kan. Nah, minta girik itu dia sertifikatkan dulu baru jual ke kita. Itu kalau mau aman nih, tapi kan terkadang ada yang mau cuan. Nah, mau aman sama mau cuan itu agak beda nih orientasinya ya kan. Nah, ketika kita mau cuan dan ya agak sedikit aman gitu kan. Nah, yang pertama dicek ke kelurahan, ya kan? Dicek ke kelurahan apakah girik itu benar, apakah girik itu masih atas nama dia atau sudah terjual, gitu kan? Nah, yang kedua itu cek di SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah ke BPN. Apakah tanah itu warkahnya sudah ada, gitu kan? Apakah sesuai dengan giriknya atau masih kosong nggak terdaftar, ya kan? Nah, yang ketiga ngelihat lokasi tanahnya. Gitu kan, tanya sama orang sekitar di tanah, di objek tanah itu, gitu kan, apakah benar ini punya si yang pemilik girik ini, ya kan. Nah, itu harus dicek bukan hanya dilihat bahwa dia yang menguasain objek tanah dari girik, tapi kita lihat juga bahwa dari tetangga di situ, gitu kan, beberapa tetangga di situ tahu kalau memang dia yang menguasain, gitu kan, atas dasar ya kalau misalnya girik mungkin dia nggak tahu kalau dasarnya itu girik, gitu kan, tapi setidaknya dia mengakui bahwa tetangganya itu mengakui bahwa yang menguasai sejak lama adalah si pemilik girik ini. Nah, selanjutnya apa yang perlu dilakukan ketika kita melakukan jual beli dari girik itu? Pastikan AJB dari si penjual itu atas nama pemilik girik, karena ketika itu tidak dilakukan atas nama pemilik girik, jual beli itu tidak bisa menjadi dasar kita melakukan sertifikat. Karena event itu nanti dilakukan atas dasar AJB girik. Nah, di BPN itu yang dilihat itu adalah penguasaan, gitu kan. Nah, penguasaan secara fisik. Nah, penguasaan secara fisik apa? Penguasaan secara fisik adalah ketika kita menguasai fisik atas tanah itu selama 20 tahun secara turut menurut, gitu kan. Dan itu tidak ada orang lain yang keberatan. Nah, kita berhak untuk pendaftaran tanah itu, gitu kan. Nah, kita beli girik dia untuk memperpanjang 20 tahun ke belakang, gitu kan. Nah, jadi dalam arti kita walaupun kita baru di situ, tapi kita kita udah di situ dengan dasar adanya jual beli dari pemilik sebelumnya yang sudah menempati itu 20 tahun sebelumnya, gitu kan. Nah, jadi kita bisa melakukan pendaftaran tanah gitu langsung. Tapi itu kebiasaan orang sih ya, harus langsung didaftarkan sih. Setidaknya ketika kita mau cuan, ya kan, ketika kita mau cuan, dalam arti kita mau jual dalam bentuk girik, tapi langsung didaftarkan, jangan dibiarin itu dalam bentuk girik selama bertahun-tahun gitu Bu Dok. Ya.
Belum ada air hangat nih Pak, apa perlu saya ke situ bawain air hangat? Nanti bebekmu marah-marah. Oke, jadi sebenarnya kalau girik ini memang barang cuan ya kan, tapi kalau bermasalah saya pikir nggak jadi cuan ya, gitu. Jadi kayaknya harus juga dihitung-hitung. Misalnya dia memang murah banget, tapi kalau dia agak mengundang bisa saja masalah, kan perlu duit juga nih buat ngelolosin masalah ya. Jadi kayaknya mesti dihitung bener gitu ya. Menurut saya sih gitu. Kalau di agent kadang-kadang tim marketing kan, Bu ini mau jual BU gitu kan. Kenapa gitu? Dibawain GOP segala macam. Apa legalitasnya AJB atau enggak bahkan girik gitu ya. Saya biasanya sih kalau marketing baru bermasalah nggak turun-turun komisinya habis transaksi, kasihan juga. Jadi kalau saya bilang masih banyak kesempatan di tempat lain gitu ya. Jadi carilah yang tersertifikasi. Oke, so saya tadi baca pertanyaan. Mungkin kalau sorry untuk Bu Irajana kayaknya kurang relate ya, karena ini perihal developer. Kalau masuk ke Pak Iman, saya ada kasus owner masih pegang e-gendom. Oke, I don't know how to read it, tapi sorry kalau salah, tapi sudah disertifikatkan oleh seorang notaris, tapi fisik dikuasai oleh orang lain lagi. So, bagaimana tuh Pak Lawyer? Yang pasti ketika fisik itu dikuasain pihak lain, kita nggak bisa mensertifikatkan tanah itu, karena ketika kita melakukan sertifikat tanah pasti ada pengecekan dari BPN dan surat keterangan dari kelurahan dan RT RW sekitar bahwa memang tanah itu sedang kita telah dalam penguasaan kita, ya kan. Nah, jadi itu harus diurus dulu, bisa diurus dengan musyawarah mufakat, ya kan, karena dia itu nggak punya alas hak untuk menduduki tanah itu, atau bisa melalui gugatan paling tidaknya gitu, karena kita alas hak kita e-gendom tadi. Dan lihat juga nih alas hak dia itu apa, ya kan. Nah, kalau misalnya alas hak dia itu SIP yang saya bilang tadi, gitu kan. Nah, SIP itu kan hanya dia melakukan sewa menyewa. Surat izin pemakaian ya Pak ya, SIP itu ya. Surat izin perumahan. Surat izin perumahan. Izin perumahan. Nah, jadi untuk tanah-tanah yang belum terdaftar atau dikuasai negara, gitu kan, yang dalam hal ini diserahkan kepada kepala daerah. Nah, itu kepala daerah bisa menerbitkan SIP, gitu kan. SIP itu sewa menyewa kepada pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Gitu. Oh, macam HPL ya Pak ya. Kalau HPL kan lebih ke pengelolaan. Kalau HPL tuh udah tersertifikat HPL ya Pak ya. Kalau ini benar sertifikatnya belum terbit, tapi diserahkan kepada kepala daerah. Nah, berarti itu sebenarnya punyanya kepala daerah atau punyanya siapa tuh Pak Ari? Nah, jadi yang berhak untuk melakukan pengosongan adalah kepala daerah selaku pemilik tanah. Oke, berarti nah berarti kalau yang case itu ada yang kepala daerah ya. Oke, sip. Betul. Ya, selanjutnya transaksi dengan hanya dasar PBB dan kekuatan hukumnya bagaimana? Waduh, transaksi dengan PBB. Bagaimana itu transaksi hanya dasar PBB? Jadi itu bisa juga, gitu kan. Jadi saya pernah menghandle klien, gitu kan, transaksi jual beli itu atas dasar PBB doang, ya kan? Nah, karena dengan adanya PBB artinya dia setidaknya menguasai tanah itu. Tapi kita harus cek benar nggak dia menguasai tanah itu atau orang lain yang menguasain. Jadi yang paling penting itu penguasaan, karena di dalam hak atas tanah itu ada dua, gitu kan. Secara yuridis artinya dia sertifikat, gitu kan. Nah, atau surat-surat yang menentukan untuk itu. Nah, yang kedua itu adalah fisik, penguasaan. Dua itu yang harus kita buktikan untuk menerbitkan sertifikat tanah. Gitu. Jadi ketika kita fisik kita kuasain, gitu kan, dengan dasar PBB tadi. Nah, selanjutnya tidak ada sanggahan atau tidak, ketika kita cek SKPT itu masih kosong, warkanya belum terdaftar atas nama orang lain, itu bisa dilakukan pengoperan hak istilahnya. Jadi bukan jual beli.
Nah, pengoperan hak. Nah, setelah kita lakukan pengoperan hak, nah surat perjanjian pengoperan hak itu kita bisa dasar menjadi ini apa namanya, kita daftarkan sebagai dasar kita menguasai tanah itu secara fisik. Gitu. Secara sertifikat juga pastinya. Betul. Ya. Secara sertifikat juga bisa kita sertifikatkan nanti. Oke, apakah elok dan elegan main langsung cek ke BPN? Kemudian kalau hanya tahu nama desa aja, cek lokasi ke kantor mana? Terima kasih. Nah, biasanya sih surat SKPT itu bisa langsung ditanyakan, ada loketnya langsung ke BPN, ke kantor pertanahan gitu kan, ataukah kita bisa juga melalui surat tertulis. Nah, biasa tapi kalau surat tertulis itu bisa dijawab 3-4 bulan tuh biasanya. Ya kan? Nah, tapi ada loketnya langsung itu biasanya dia hanya kasih informasi umum bahwa tanah itu pada saat ini udah terdaftar atau belum, biasanya gitu aja. Tapi dia nggak kasih detail siapa daftar apa gitu kan, dan lain-lain itu kita nggak bisa ngecek surat menyurat kepentingan kita apa dan lain-lain gitu. Oh, jadi harus ada alasannya gitu ya? Betul. Oke. Kalau hanya tahu nama desa, cek lokasinya ke kantor mana? Sorry, udah jawab belum tadi Pak ya? Kalau misalnya kita desa, kita harus cek juga lokasinya di mana gitu kan. Nah, paling biasanya sih ngajuin aja permohonan pendaftaran dulu, gitu kan. Nah, ketika kita ngajuin permohonan pendaftaran, nah pasti kan di situ dikasih tahu apakah tanah itu udah terdaftar atau belum. Gitu. Kalau memang kita nggak tahu lokasinya kan nanti kita ngajuin dulu permohonan pendaftaran. Nah, nanti orang BPN melakukan pengukuran, nah nanti dia lihat apakah objek tanah itu udah terdaftar atau belum, itu bisa ketahuan. Kalau misalnya clear gitu kan, nah kan jadi dilanjutkan pendaftaran kita. Iya, betul. Terus untuk sertifikat yang belum Garuda masih bisa transaksi ya Pak sekarang ya? Ya itu teknis sih sebenarnya. Jadi kalau bisa sih diganti, diperbarui, tapi sebenarnya masih bisa aja. Kemarin klien saya juga, Roya juga masih kayak gitu. Saya tanya notarisnya nggak usah diganti, nggak apa-apa. Oke, malah Pak ada buat seminar kah tentang kasus tanah atau konsultasi kemanakah? Waduh, ini kayaknya langsung kasih nomor handphone. Nah ini aku buat teman-teman yang udah pada gabung belum ya ke Property Talk, karena Pak Lawyer ini ada di grup Property Talk ya. Jadi mungkin saya harus ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah ada yang belum bergabung? Langsung nanyanya gitu. Soalnya Pak Sekjen nelpon nih. Aku bingung. Oke, Pak Sekjen ya. Sebentar, Pak Sekjen. Aduh, aku bingung nih. Kumaha ya. Oke, saya coba share ya ke teman-teman ya yang belum bergabung di Property Talk. Aku share link grupnya. Oke, Bapak ada seminar nggak Pak untuk Property Talk? Siapa nih? Seminar untuk kasus tanah, doh. Kita konsultasi aja gitu, nggak usah seminar. Konsultasi aja. Tolong cari saja dong. Halo, selamat malam dengan Sekjen. Aduh, maaf ya Jen, terlalu fokus dengan Bapak Lawyer. Selamat malam Sekjen, calon ketua umum dari BPP HIPMI. Ini kemana Sekjen? Oke. Halo. Ya, selamat malam Sekjen. Aduh, sedang sibuk tampak. Lagi di tengah acara, jadi baru bisa gabung sekarang. Oke, perkenalkan teman-teman, ini adalah Bapak Bagas, salah satu business owner dari perusahaan pesawat terbang ya Bapak ya, dan airport gitu. Calon ketua umum BPP HIPMI, the next. Yes, so please Bapak mungkin sedikit statement tentang bagaimana menghadapi mafia tanah nih Bapak Bagas. Boleh, silakan Bapak Bagas. Ya, terima kasih Ibu Rus. Acaranya memang luar biasa. Saya memohon maaf akibat keterlambatan baru bisa masuk sekarang karena ada beberapa acara yang harus dihadiri. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada Saudara Ari, ini salah satu lawyer handal yang terkait pertanahan. Yes. Dan ini saya rasa acaranya sangat bermanfaat sekali buat masyarakat karena isu pertanahan ini di Indonesia merupakan isu sangat sensitif dan rata-rata
banyak sekali korban yang terjadi kan. Bahkan para pejabat atau bahkan mantan pejabat pun bisa menjadi korban mafia tanah. Jadi edukasi yang tepat bagi masyarakat ini kita butuhkan. Dan ke depan mungkin ada lebih masif lagi Mbak, bekerja sama mungkin dengan ATR BPN. Karena kebetulan kalau nggak salah Pak Hadi ini mempunyai program, salah satunya program utamanya memberantas mafia tanah. Sehingga sinkronisasi antara para pengusaha yang bergerak di bidang pertanahan maupun dengan HIPMI ke depan ini bisa terjalin. Dan saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Acaranya top banget. Terus semakin sukses ke depan dan mudah-mudahan kawan-kawan yang mengikuti kegiatan ini merasakan manfaatnya dengan baik dan bisa diimplementasikan. Amin. Sekian tanggapan dari saya. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om. Terima kasih Bapak Caketung, luar biasa kita dapat statement dari Bapak Caketung BPP HIPMI, Bapak Bagas di tengah kesibukannya yang super duper amat sibuk sekali. Ini pertanyaan masih banyak di chat box, jadi aku benar-benar harus scroll kalau nggak di demo, ya kan? Amin Pak Bagas, katanya gitu dari Bapak Erapik. Yes, Bapak Bagas ini luar biasa ya. Oke, aku mau tanya Pak dari Bu Eli ya. Pak, saya ada kasus mau jualkan rumah yang sudah SHM, tapi PBB masih gabung dengan rumah induk. Apakah nantinya bermasalah? Silakan Bapak Ari. Ya, sebenarnya nggak ada masalah ya, karena ketika kita melakukan jual beli, gitu kan, yang intinya kan sertifikatnya, gitu kan. Nah, tapi kalau bisa nanti ketika itu akan mau dijual belikan gitu kan, nah itu PBB-nya juga harus diurus gitu kan. Nah karena ketika itu akan menjadi dua gitu kan, induk gitu kan, itu kan akan agak sulit juga untuk melakukan pembayarannya ke depan. Tapi kalau jual beli sih nggak ada masalah. Yang mana gitu ya? Kalau jual beli nggak ada masalah. Ya, oke. So jual beli ya nggak ada masalah. Ini bagus banget nih ilmunya buat teman-teman agent. Jangan sampai gara-gara PBB belum dipecah, kita takut untuk mentransaksikan, ternyata bisa. Nah, cuman problemnya kalau udah ada dua kepemilikan, tanahnya gede, ya kan, yang satu dibangun rumah bagus, yang satu enggak. Nah, dia misalnya pajaknya 50 juta gitu karena udah gede gitu kan. Nah, itu yang punya hak yang mana nih, yang berapa persen? Mungkin itu yang bisa menjadi problematika. Oke, so ya, ini kalau menyebut developer, saya juga nggak ngerti, ya kan? Karena ini ada menyebut developer di chat. Oke. Jadi Bapak kalau misalnya ada seminar mengenai kasus tanah, boleh Pak di-share di grup di aku. Nanti aku coba share ke grup Property Talk. But anyway guys, Bapak Arimansyah benar-benar mencoba membantu kita untuk memberikan masukan atau insight. Kalau ada apa-apa silakan ditulis di grup gitu ya. Jadi Bapak Ari itu ada di grup kita, melindungi teman-teman dan berusaha ya melindungi teman-teman biar berjalan di jalan yang benar gitu. Jadi kalau kata Bapak Ari, cuan dan cuan dan clean and clear sebenarnya sesuatu hal yang berbeda. Ini menarik ya. Jadi Bapak senangnya clean and clear apa cuan nih? Saya tanya balik. Oke, Bapak Septian Lido, Pak, kasus teman saudara saya, anak tunggal, orang tua sudah meninggal. Surat tanah rumah digadai ke bank oleh saudaranya, saat ini belum bisa bayar dan nunggak 6 bulanan. Dia bingung, anak masih umur 19 tahun. Solusi dan masukannya. Maaf kalau keluar jalur, saya tarik lagi ke dalam jalur, tapi nggak apa-apa. Silakan Bapak Ari. Ya nggak apa-apa gitu kan, kalau misalnya mau jual beli ya dilakukan aja jual beli. Nanti kan ada proses roya dulu, gitu kan. Nah proses roya kalau memang itu masih dimasukin di hak tanggungan, nah nanti dilakukan PPJB, dilakukan roya. Ketika proses roya udah selesai dan sertifikat itu udah atas nama si ahli waris gitu kan, nah itu udah bisa langsung dijual belikan. Jadi lucky sih harusnya. Oke, yes, saya rasa mungkin ada yang mau bertanya lagi, mangga. Nggak ada door prize Pak malam ini Pak, ya. Si Bapak ini nggak ada door prize.
Oke, kalau sudah lunas ke bank, status Roya, expired-nya Pak? Berarti mungkin expired surat Roya yang dari bank itu kali maksudnya ya Pak Henry Hova dari Reward Prestige. Benar nggak Pak? Atau bagaimana Pak Ari? Silakan. Ya biasanya sih yang mungkin tadi kan saya sempat singgung mengenai surat kuasa menjual, ya kan? Nah mungkin maksudnya pertanyaan itu adalah expired dari surat kuasa menjual tadi. Nah kalau expirednya tadi sudah saya sampaikan biasanya sih itu diterapin 6 bulan, ya kan? Nah, jadi ketika itu 6 bulan, jadi harus diperbarui lagi. Royanya ya Pak, berarti? Surat kuasa menjualnya kalau tadi kita PPJB dulu. Oh iya, kalau PPJB, tapi ini kan dia udah lunas nih, sertifikat udah keluar. Tapi kan dia status Royanya nih, kalau kayak status Roya tuh berapa lama Pak? Ya macam-macam, kadang ya seminggu 2 minggu bisa selesai sih ketika kita udah lakukan pembayaran lunas. Nah tapi biasanya kan ada problemnya itu biasanya kalau dulu zaman COVID yang ngurus lagi COVID atau macam-macam gitu kan. Nah itu yang biasanya jadi problem. Tapi biasanya kalau nggak ada problem apa-apa seminggu 2 minggu selesai kok proses Roya. Oke, siap. Dari Bapak Septian Lido, jual belinya langsung ke bank tersebut bisa atau tidak, atau dijual ke calon pembeli di luar bank? Mengenai apa nih? Pak Ari, nyambung nggak? Kok saya tiba-tiba ditanya? Nggak nyambung ya? Oke. Ini yang tadi kasus yang itu orang tuanya meninggal, ya kan? Nah, kalau jual belinya langsung ke bank tersebut bisa atau tidak, atau dijual ke calon pembeli di luar bank, Pak? Ya harus ke bank sih ya, karena kan sertifikatnya ada di bank nih Pak. Biasanya nggak apa-apa, biasanya PPJB dulu, ya kan? Nah PPJB dulu ke si pemilik rumahnya, ya kan? Nah nanti setelah udah proses Roya kan nanti kan dibayar DP. Nah DP itu kan untuk pembayaran untuk pembayaran pelunasan utang di bank. Gitu. Nanti bisa betul. Ya, dibuat di PPJB-nya. Ya, jadi teman-teman maksudnya misalnya harganya 2M, ya kan, outstanding 1M, ya kan, ya di DP misalnya 500 juta, ya kan. Nah, nanti yang 1M-nya dia bayar ke bank buat tarik sertifikat, 500 juta lagi dimasukin ke rekening pribadinya si owner, gitu ya Pak ya? Betul. Oke, sip. Jangan lupa bayar Roya ya Bapak Ibu ya. Nanti udah selesai keluar, siapa yang bayar Roya? Oke. Yes, jam 9 tepat. Luar biasa teman-teman ya. Oke, luar biasa teman-teman. Oke, rumah sudah lunas dibiayai oleh mantan suami. Intinya kalau dia suami istri kena harta gono gini semua harus hadir. Begitu ya Pak ya? Kalau mau siapa yang bayar ya kan, tapi kalau udah kena harta gono gini, udah cerai di ujung dunia, panggil dia balik. Gitu ya Pak ya? Iya betul. Aku udah pernah punya pengalaman Pak. Benar-benar dipanggil di ujung dunia itu. Oke guys, thank you banget buat teman-teman yang sudah hadir. Kita mau foto bareng nggak nih? Coba di on cam ya kan. Tadi sekitar 107 peserta yang hadir. On cam kita boleh foto bareng nih. Wey, Bapak Septian Lido, thank you banget. Ya, oke, yes. Terus, oke bapaknya juga udah batuk, kita percepat ya, kasihan ya. Oke, yes Kakak Yasmin. Ya, counting 3, 1, 2, 3, say cheese, salam cuan. Yeah, ini kelihatannya, ya. Oh satu lagi, sebentar ya, saya save dulu guys. Ini ternyata 2 halaman nih guys ya. Oke, 1, 2, 3 guys, salam cuan. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, semoga bermanfaat. Bapak Ari yang terhormat, luar biasa sharingnya, benar-benar membuka insight, memberikan informasi buat kita semua supaya kita menjalankan aktivitas kita menjadi sangat amat jelas dan lebih waspada. Waspadalah. Oke, thank you buat teman-teman yang masih mau konsultasi, silakan ditulis di grup. Begitu ya Pak Ari? Ya. Terima kasih Pak Ari. You have to really have to have a good rest ya Pak Ari Mansyah. Besok pagi I call you. Masih batuk sih, kade. Oke, thank you semuanya. Have
have a nice day, have a nice night. God bless you all. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye and see you at the next Property Talk. Mwah. Dadah.